Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Sekali merdeka, tetap merdeka. Artinya sudah 77 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan. Tentu saja kemerdekaan yang diraih itu tidaklah mudah. Kemerdekaan Indonesia memang dikenal sebagai salah satu tragedi kebangsaan yang sangat membutuhkan perjuangan. Makna dan artinya sangat besar bagi masyarakat Indonesia, dengan banyak mengorbankan para pahlawan yang ikut berjuang. Dengan mengingat kejadian sejarah tersebut, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia akan semakin bertambah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi sejarah kemerdekaan Indonesia. Diawali pada tahun 1602, Belanda berhasil mendirikan perusahaan dagang atau yang kita tahu dengan sebutan VOC. Didirikannya VOC yaitu punya tujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah yang ada di Indonesia. Belanda menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad atau 350 tahun. Lama sekali ya. Dan singkat cerita, pada tahun 1942 datanglah bangsa Jepang untuk menggantikan penjajahan bangsa Belanda. Dengan sebuah perjanjian, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada mulanya, kedatangan mereka mendapat sambutan baik dari warga Indonesia. Namun, kenyataannya mereka memperlakukan bangsa Indonesia sama halnya dengan Belanda. Hingga akhirnya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang pada saat itu menyerah tanpa syarat. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban ledakan bom tersebut. Setelah peristiwa tersebut, beredarlah kabar mengenai informasi tentang pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia. Terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu membuat beberapa anggota golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wigana mendesak para golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun tokoh utama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju dengan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka bertujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dengan mengadakan surat perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus
1945 lengkap dihadiri oleh beberapa golongan muda. Sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, rumah Laksamana Maeda dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Karena Laksamana Maeda merupakan teman baik dari Ahmad Subardjo yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dengan telah disetujui oleh para anggota golongan tua dan muda dan mengalami beberapa perubahan. Akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.